Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh warga pribumi Nusantara dimanapun Anda berada, serta kepada seluruh subscriber channel Gus Fuad Channel yang malam hari ini telah bersama saya untuk membicarakan sebuah topik dengan judul memalsu nasab Nabi Habib layakkah dihukum mati? Tanda tanya. Selain memalsu nasab Nabi juga itu nanti kita bicarakan apakah Habib itu bisa dimasukkan menista atau melecehkan Nabi atau ya menista atau melecehkan Nabi dan secara otomatis menista dan melecehkan agama Islam serta kejahatan-kejahatan terhadap bangsa dan negara. Pada Gus Fuad dipersilakan. Assalamualaikum, bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al azizil hakim. Terima kasih Mas Rifki Zulkarnain. Jadi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ada sekelompok orang yang disebut Koromito. Itu mereka mendakwakan diri sebagai keturunan Rasulullah, dan pada waktu itu diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Sebagian dihukum mati, sebagian diusir gitu. Dan mungkin hasil usiran ini yang sekarang muncul menjadi Habib Pahlawi itu. Ada banyak teori tentang itu gitu. Dan kemudian di zaman Turki Utsmani itu juga siapa yang mengaku mendakwakan diri sebagai keturunan Nabi dan tidak bisa membuktikan secara faktual, tidak bisa memberikan data-data yang terukur sebagai keturunan Nabi, maka itu dihukum berat gitu, dihukum cambuk, bahkan ada yang dihukum mati. Nah, dalam konteks hari ini di Indonesia itu klaim sebagai keturunan Nabi yang dilakukan oleh Habib Alwi itu menurut saya sudah menjadi soft terror gitu, soft terror secara spiritual, dan soft terror ini menghasilkan teror yang teror pada akhirnya. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita melihat misalnya yang terakhir ini fenomena di Solo ya, ada sekelompok orang yang demo menuntut supaya Pak Jokowi dan keluarganya diusir, supaya diadili dan yang lain-lain. Yang semuanya itu tuntutan mereka itu berdasarkan hoax, berdasarkan berita bohong dan tidak terukur secara yuridis gitu. Nah, mereka begitu ganas seperti itu kan kaitannya dengan FPI, kaitannya dengan kelompok Habib. Ya, ya. Nah, ini rangkaian cerita dari sebelum-sebelumnya yang di Jakarta yang kemarin tuh 411 yang ternyata alhamdulillah berkat terbongkarnya kepalsuan nasab Habib Alwi itu umat, masyarakat, rakyat tidak mau lagi diperalat oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Buktinya 411 kemarin tuh sepi, nggak ada yang ngikutin. Berbeda dengan berbeda dengan tahun 2016, 2017, 411 kemudian 212 itu begitu mengerikan ya, karena umat rakyat itu mempersepsikan bahwa para Habib itu adalah keturunan Nabi, dzurriat Nabi. Akibatnya mereka mau benar mau salah. Kalau benar ya sudah semestinya, kalau salah ya itu pasti blessing in disguise gitu bagi benak publik begitu, sehingga mereka berbondong-bondong sampai ribuan orang atau puluhan ribu orang gitu. Ya. Nah, dalam konteks yang lain lagi, Rizik Syihab itu kan terang-terangan dia pernah menyatakan di depan publik bahwa dia mendukung ISIS dan berkali-kali sampai hari ini juga dia mengatakan punya cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai berdasarkan syariat Islam. Syariat Islam itu sendiri versi dia ya. Iya, versi dia. Satu frase yang sebenarnya sulit untuk dirumuskan gitu. Syariat Islam itu bagaimana yang sebenar-benarnya yang dikehendaki Rasulullah dan generasi awal di komunitas yang dibangun oleh Rasulullah itu tentu sangat jauh berbeda dengan syariat Islam yang sekarang beredar di penjuru bumi ini gitu. Dan artinya syariat Islam itu sendiri sebagai sebuah komoditas jualan gitu. Dan klaim sebagai keturunan Nabi ini kan mereka mintakan secara historis itu mereka mintakan kepada
pemerintah kolonial Belanda untuk mengangkat mereka sebagai keturunan Nabi, sebagai bagian dari dealing menjadikan komunitas imigran Yaman ini sebagai alat pukul secara spiritual, secara teologis kepada para pejuang kemerdekaan di zaman penjajahan dulu gitu. Nah ini kan sudah banyak dijelaskan, termasuk mungkin Mas Wiki juga pernah membahas ini ya sama Mas Gus Jasus Azuli ya. Gus Azuli. Iya, jadi klaim-klaim seperti ini, klaim dzurriyyat Nabi, klaim sebagai keturunan Nabi bernasab kepada Nabi yang ternyata palsu ini dalam segala aspeknya itu breakdown-nya itu atau turunannya itu sangat-sangat membahayakan sendi-sendi bangsa dan negara kita. Nah oleh karena itu kalau ada judul misalnya mengaku sebagai keturunan Nabi, layakkah dihukum mati, memalsukan nasab Nabi layakkah dihukum mati, itu menurut saya ya layak, sangat layak. Iya. Ya kan, karena akibatnya itu, ya. Iya, saya juga. Ini di sini lagi hujan deras tiba-tiba. Suaranya masuk enggak, Gus? Masuk, bagus kok. Masuk ya? Bagus. Enggak masuk. Suara hujannya masuk? Enggak. Oh, enggak Masuk. Ya, berarti aman ya, suara hujannya enggak masuk. Ya, iya. Kalau pertanyaannya adalah layak atau tidak, ya menurut saya layak kalau dilihat dari seluruh rekam jejak yang mereka lakukan. Saya itu pernah nonton video Gus Wat ketika Gus Muwafiq itu melakukan keterselipan lisan lah ya, yang mengatakan Nabi Muhammad rembes hidungnya ketika kecil, gitu kan. Itu kemudian direaksi oleh Taufik Assegaf dan seluruh gerombolannya itu yang mengarahkan pada secara implisit bahwa itu sudah halal darahnya. Jadi kalau kita mengacu kepada peristiwa itu dan bagaimana pendapat mereka, kemudian kita timpakan kepada apa yang mereka lakukan terhadap nasab Rasulullah, kemudian cerita-cerita hurufat yang menistakan Nabi, menistakan Syekhul Qadir Al-Jalani, bahkan ya Imam 4 mazhab dan lain sebagainya, pemalsuan makam, sejarah, serta lain sebagainya yang merupakan kejahatan berupa pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, yang menurut saya layak, meskipun itu monggo-monggo saja mungkin perlu dibahas masail kan mungkin. Ya, dan menista Nabi kan sepanjang sejarah itu, baik Sunni maupun Syiah itu kan sama-sama memposisikan, memberikan hukuman yang berat gitu ya. Jadi misalnya kemarin ada di Prancis itu ada orang bikin kartun yang dianggap menghina Nabi, itu aja langsung difatwakan hukuman mati kan itu. Dulu Salman Rushdie itu juga dengan Satanic Verses itu juga difatwakan dihukum mati. Pada Satanic Verses atau gambar kartun yang dianggap menghina Nabi, itu akibatnya itu tidak separah pemalsuan nasab yang dilakukan oleh Habib Ba'alwi gitu. Apalagi kasusnya Gus Muwafiq itu, yang itu debatable apakah Gus Muwafiq itu benar-benar menghina atau tidak, itu debatable, dan menurut saya itu sama sekali tidak ada unsur penghinaan. Itu pun para Habib itu menyikapi dengan sangat keras bahwa penghina Nabi itu wajib dihukum mati kan, itu secara implisit begitu. Nah ini jelas-jelas Habib Ba'alwi ini jelas-jelas dengan pengakuan nasab palsu mereka, bahwa mereka itu keturunan Nabi yang ternyata terbukti sekarang ini palsu, ini jelas-jelas lebih layak untuk difatwakan hukuman mati. Tentu saja terlepas dari mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Apalagi implikasi dari klaim nasab palsu mereka itu kemana-mana gitu, ke segala arah gitu perusakannya, dan termasuk juga merusak ajaran Islam, karena klaim mereka sebagai keturunan Nabi dengan seenak udel mereka membuat fatwa yang aneh-aneh, membuat cerita-cerita yang halu dan seterusnya yang membawa umat ini bukan kepada cahaya tetapi kepada kegelapan, bukan kepada nur tapi kepada zulumat gitu. Padahal Allah itu membawa orang beriman kepada nur, sedangkan setan itu membawa pengikutnya kepada kegelapan. Jadi fenomena Habib yang membawa kegelapan ini ya seperti dibilang
exhibit kemarin itu sebagai setan itu ya pas menurut saya. Dan apa itu hari ini kita melihat bagaimana negara dalam hal ini kepolisian atau pemerintah daerah itu tidak cukup tegas untuk menyikapi hal seperti fenomena Habib ini. Yang terakhir yang kemarin dibikin vlognya sama Mas Rifki itu tentang bagaimana majelis sholawat yang satu yang di Surabaya itu, yang satu diinisiasi oleh Duriat Wali Songo, dan yang mengisi itu adalah para keturunan anak cucu dari pahlawan nasional seperti Gus Abbas, seperti Kiai Imad gitu. Kemudian dilarang gitu di Surabaya entah oleh itu oleh Pemkot atau polisi saya nggak tahu. Sementara yang kalau dari suratnya Pemkot melalui Dinas Kebudayaan dan Olahraga gitu lah. Ya. Dan sementara sholawatan yang sama, harinya sama, waktunya sama, yang dilakukan oleh Habib itu bersama siapa itu Kiai Pribumi yang pengkhianat itu, nah, itu diberi izin gitu loh, diberi izin. Jadi ya apa itu betapa sekte Habib ini yang anggotanya itu sebenarnya sangat minoritas ya di Indonesia. Tetapi karena mentalitas inlander, mentalitas inferior bangsa kita itu ternyata belum sepenuhnya hilang, itu bisa ngatur sedemikian rupa, bisa menginfiltrasi kekuasaan. Nah ini tentu saja cukup mengkhawatirkan bagi saya. Gitu. Meskipun ada isu-isu juga bahwa FPI, HTI, termasuk si kemarin itu yang nyapres itu adalah bonekanya CIA gitu. Yang nyapres itu siapa? Anies ya begitulah. Ya. Itu bonekanya CIA kan gitu. Jadi jangan salah paham ya. Saya disclaimer ini saya juga pakai kaos American jeans kan itu. Saya bukan anti Amerika, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa negara kita itu tentu saja ada kekuatan Barat Amerika bersama Israel gitu, bersama Eropa gitu. Dan juga ada kekuatan Cina gitu. Nah, mungkin gitu loh, mungkin saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak, bahwa tekanan-tekanan yang dilakukan secara psikologis oleh intelijen asing itu membuat dalam tanda petik itu seorang ketum PBNU pun muntir kan gitu bagi saya itu. Ya, jadi kita harus memahami bahwa Indonesia itu ibarat gadis cantik yang tidak dipinang oleh banyak pihak. Yang paling kuat kan tentu saja blok Cina, Soviet dan blok Barat Amerika. Nah, FPI yang suka teriak-teriak itu makanya kalau kita perhatikan itu teriakannya pasti gitu, rasis kepada kelompok Tionghoa. Jadi kebencian kepada masa pemerintahan Pak Jokowi yang relatif cenderung lebih memberi ruang kepada kubu Cina itu membuat kelompok FPI itu digerakkan untuk memaki-maki Tionghoa, kurang lebihnya begitu. Nah ini masyarakat harus paham gitu loh bahwa ini bukan sekedar permainan lokal, ini kan permainan global. Jadi meskipun mungkin anggota FPI itu tidak sadar ya bahwa mereka itu dikendalikan oleh kekuatan intelijen seperti CIA gitu. Dan anggota yang gerojo-gerojonya. Iya gitu. Ya intinya kan begini loh, setiap negara luar itu kan menginginkan kalau bisa itu ngeblok ke mereka, kalau tidak kan dilemahkan pemerintahannya. Termasuk kemarin ya kembali ke demo soal Pak Jokowi itu ya. Pak Jokowi mereka menuntut untuk diusir. Ini kan khas banget bagaimana mereka itu membuat distrust kepada pemerintah hari ini dan pemerintah sebelumnya. Dan bahkan kalau dalam kasus Habib itu nanti mendelegitimasi leluhur Nusantara gitu. Itu kaitannya dengan ketahanan negara gitu. Ketika warga negaranya sendiri sudah nggak percaya dengan pemimpinnya, pemerintahnya menjadi tidak kuat, tidak percaya lagi, tidak membanggakan leluhurnya tanpa identitas, maka pasti kekacauan-kekacauan itu akan menimbulkan pemerintahan yang lemah, dan artinya kalau pemerintahan yang lemah itu negara menjadi lemah. Dan disitulah kekuatan asing yang menjadi dalangnya itu akan lebih leluasa bermain. Gitu. Yang saya izin masuk, Gus. Jadi
kan kemarin tuh ada ya demo yang menuntut diusir keluarga Jokowi, diusir dari Solo begitu. Kalau menurut saya itu yang paling pantas untuk diminta pergi dari Solo itu ya Pak Habib Novel Alaidrus dan kelompok Habib di Solo itu. Betul, betul. Jadi gimana umpamanya pribumi yang bikin demo seperti itu, lalu bagaimana? Ya, seharusnya begitu. Seharusnya itu pribumi dan Tionghoa dan komunitas Arab bukan Yaman, gitu loh. Ini kan kelakuan anti imigran Yaman kan, keturunan anti Belanda imigran Yaman. Seharusnya ya kita juga bikin demo untuk mengusir mereka, karena terbukti sepanjang sejarah mereka bikin kekacauan terus di Indonesia ini. Tidak ada sumbangsi apapun, bahkan mereka itu menjadi anti kolonial Belanda, dan setelah diterima oleh bangsa Indonesia sebagai keluarga, sebagai WNI, mereka terus-menerus bikin kacau. Mereka terus-menerus tidak henti-hentinya membuat agenda yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Ya sudah disepakati oleh para founding fathers kita. Nah, sepanjang sejarah kan begitu. Jadi ya misalnya ya, saya mau tanya apa itu misalnya laskar-laskar yang di Solo, termasuk apa itu bolone Mas Gibran, kenapa diam gitu? Loh, masa keluarga Mas Gibran sekarang, Mas Gibran itu Wapres, bapaknya dulu Presiden ke-7, orang yang menjadi simbol negara, simbol pemerintahan kita, dihina-hina begitu kok diem, gimana? Keprok dong, kan gitu toh? Iya, bisa dibiarkan. Iya. Iya. Bahkan seandainya Pak Jokowi itu bukan Presiden ke-7 sekalipun, bahkan seandainya Mas Gibran itu bukan Wapres sekalipun, kelakuan seperti itu sudah sangat kurang ajar. Gitu loh. Ya mereka teriak-teriak katanya Pak Jokowi itu merusak negara, melanggar hukum. Mana pelanggaran hukumnya, mana merusak negaranya, jangan asal bacot kan gitu. Nah itulah yang saya maksud, terkonfirmasi bahwa kasak kusuk di dunia intelijen sejak saya mendengar sejak tahun 2009 itu, bahwa kelompok-kelompok radikal itu memang difasilitasi oleh intelijen asing, terutama CIA. Sekali lagi saya tidak anti CIA loh. Saya sedang membela bangsa saya, gitu loh. Bahwa semua kekuatan intelijen luar itu pasti berusaha melemahkan Indonesia dengan cara melemahkan apa itu pemerintahan yang sedang berkuasa, maupun menghina-hina pemerintahan yang lalu-lalu, termasuk pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan yang sebelum-sebelumnya, kemudian juga sampai kepada leluhur-leluhurnya. Gitu. Ini bagian dari melemahkan mental bangsa Indonesia. Nah ini KBP ini perannya sangat besar dalam hal itu. Apalagi rasisme yang diajarkan mereka itu. Iya. Jadi kalau dulu klan Habib Alwi ini jadi antek penjajah Belanda, sekarang mereka jadi antek kekuatan luar negeri untuk menjajah Indonesia, begitu ya? Iya, itu jelas mereka itu anjing-anjingnya intelijen luar gitu loh. Nah kalau kita misalnya teringat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah kita itu merdeka itu kan untuk membangun jiwa bangsa Indonesia yang sekian lama menjadi inlander, menjadi inferior karena dijajah. Nah ini sementara yang dilakukan oleh Habib Alwi itu semuanya itu merusak jiwa bangsa Indonesia dengan rasisme mereka, dengan mereka minta disembah, minta dijilat pantatnya itu merusak mentalitas bangsa Indonesia. Jadi jangan salah ya, kita itu kadang-kadang kan mereka memframing kita itu katanya kelompok kita itu memecah belah bangsa. Enggak, kita sedang mempersatukan bangsa. Gitu loh. Kita itu katanya rasis, enggak, mereka yang rasis. Kita melawan rasisme. Iya. Gitu. Oke. Baik teman-teman, silakan dituliskan di kolom komentar barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan, ataupun gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi atau informasi-informasi lain juga mau dituliskan. Ini sudah banyak komentar-komentar yang masuk sampai 20 menit